السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. إخواني في الدين akhwat fillah, akramani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam kajian kita membahas perkara yang merupakan kewajiban kita kepada Allah, haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah, ay haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Kewajiban seorang hamba kepada Rabbnya Allah Azza wa Jalla adalah untuk mentauhidkannya, beribadah hanya kepadanya dan tidak menyebutkan dengan suatu apapun. Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya dari Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Dan kita telah masuk pada bab yang baru, telah kita mulai pembahasannya, yaitu bab tafsir firman Allah dalam surah An-Nahl ayat ke-83. Berkata penulis, babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengakui nikmat Allah lalu mengingkarinya, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang kafir. Dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang adanya orang-orang yang mengingkari nikmat, kufur nikmat. Dan kufur nikmat di sini bisa berarti kufur yang mengeluarkan dari Islam, seperti zahir dari tafsir ayat ini dari penukilan penulis dari perkataan ulama tafsir. Akan datang insyaallah pembahasannya. Namun kita mengetahui pula bahwa sebahagian dari bentuk kufur nikmat adalah kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam. Kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam. Akan datang rincian bentuk pengingkaran kepada nikmat dan hukumnya. Tentang ayat ini telah kita bacakan dalam pertemuan terdahulu penjelasan mufradat atau kalimat-kalimat dalam ayat ini. Sudah ya? Demikian pula penjelasan global. Sudah kita bahas kalau tidak salah? Belum? Oh iya. Kalau begitu penjelasan global, syarhul ijmali. Sebenarnya akan sempurna tafsir ayat ini dengan menukilkan penjelasan para ulama tentang ayat ini yang disebutkan kemudian nanti pada halaman selanjutnya. Itu perkataan Mujahid bin Jabar, Tabi'i al-Jalil, kemudian perkataan Aun bin Abdullah, juga Tabi'i, dan perkataan Ibnu Qutaibah, Abdullah bin Muslim Ad-Dainawari rahimahumullah jami'an. Tapi kita lihat dulu sesuai tertib dari kitab Syarhul Ijmali, halaman 362 dari kitab Al-Jadid fi Syarh Kitab At-Tauhid. Qala al-musannifu wa huwa Muhammad bin Aziz Al-Qara'awi
hafizahullah, Asy-Syarhul Ijmali, penjelasan global dari ayat surah An-Nahl ayat 83. Kata beliau, yunqirullahu subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-ayati ala kulli man ya'tarifu bi ni'matillahi azza wa jalla fi qararati nafsihi. Kata beliau, Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari dalam ayat ini, mengingkari setiap orang yang mengakui nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dalam lubuk hatinya, bi qararati nafsi. Ya, demikianlah fitrah seseorang, mereka pastilah mengakui bahwa fama bikum min ni'matin fa min Allah, bahwa semua nikmat datangnya hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mengapa diingkari? Diingkari bukan karena dia mengakui nikmat dari Allah, dia mengakui dalam hatinya nikmat dari Allah, tetapi thumma yunkiruha bi af'alihi wa aqwalihi. Ketika dia mengetahui nikmat datangnya dari Allah, dia akui dalam hatinya, tetapi kemudian dia ingkari nikmat itu dari Allah dengan perbuatan dan ucapannya. Dengan perbuatan dan ucapannya. Para ulama menyebutkan bahwa nikmat yang datang dari Allah wajib untuk disyukuri. Allah berfirman, wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Mengingkari nikmat diancam dengan azab yang pedih. Dan mensyukuri nikmat adalah kewajiban, dan keutamaannya seperti kata para ulama, syukur nikmat hafizun wa jalibun. Syukur nikmat hafizun, menjaga nikmat yang Allah berikan tetap kita rasakan, tetap ada pada diri kita. Kapan seorang mengingkari nikmat, dikhawatirkan nikmat itu akan hilang. Ya. Yang kedua, jalibun, syukur nikmat, di samping menjadikan nikmat itu tetap ada pada diri kita, juga memancing datangnya nikmat berikutnya. La in syakartum la azidannakum. Allah menjamin, barang siapa yang bersyukur kepadaku, jika kalian bersyukur kepadaku, la azidannakum. Datang dengan lam qasam, sumpah, atau lam ta'kid, kemudian nun taukid, la azidannakum, sungguh akan ditambahkan pada kalian nikmatnya. Jadi syukur nikmat satu kewajiban, kedua menjaga datangnya nikmat, menjaga tetapnya nikmat pada diri kita, dan ketiga mendatangkan nikmat berikutnya. Ya, dan kata para ulama, syukur nikmat tidak tertunai kecuali dengan tiga perkara. Al-i'tirafu biha batina, mengakui nikmat dalam hati. Itu kita mengakui nikmat ini dari Allah. Nah, orang ini yang disebutkan dalam ayat ini, ya'rifuna ni'matallah, dia mengakui nikmat Allah. Berarti apa? Dia mengakui nikmat dari Allah. Ya, mensyukuri nikmat berarti tadi dah dalam hati. Tapi tidak cukup. Syukur nikmat tidak cukup mengakui nikmat dari Allah. Ada dua yang berikutnya. Apa itu? Ya, at-tahadduts biha zahira, melafalkan syukur nikmat secara zahir dengan ucapan apa? Alhamdulillah. Ya, adalah baginda Nabi jika mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah, kana yaqul alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya sempurna amal-amal kebajikan. Lalu jika menimpa beliau perkara yang tidak menyenangkan, qal alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Maka at-tahadduts bi ni'matillahi zahira adalah dengan mengucapkan alhamdulillah.
Yang ketiga, beramal dengan nikmat tersebut kepada apa yang cintai dan diridhai Allah. Allah berfirman, "I'malu ala Dawud syukra." Nabi Daud alaihissalam ketika Allah berikan padanya nikmat nubuwah, ya, kemudian nikmat, ya, risalah, ya, diangkat sebagai nabi, lalu diberikan padanya risalah, lalu diperintahkan untuk berdakwah kepada kaumnya, maka diperintahkan Allah kepadanya untuk bersyukur. I'malu ala Dawud syukra, dan syukur yang dimaksud adalah dengan beramal. I'malu, beramallah wahai Daud, yaitu keluarga Daud, maksudnya Daud, Nabi Daud alaihissalam, syukra sebagai bentuk kesyukuran. Maka harus, ya, seseorang menjadikan nikmat yang Allah berikan tangga baginya untuk beribadah kepada Allah. Itulah syukur nikmat, ya. Nah, apa yang terjadi? Mereka, orang-orang ini mengakui nikmat Allah dalam hatinya, tetapi mengingkari dengan lisan dan perbuatannya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan lebih parahnya lagi, kata Syekh di sini, wadzalika, bentuk pengingkaran mereka bukan hanya dengan tidak mengucapkan alhamdulillah, mensyukuri dengan lisan, bukan hanya dengan tidak menggunakan nikmat itu kepada apa yang Allah cintai dan ridhoi, tapi bahkan mereka menyandarkan nikmat itu bahwa datangnya dari berhala-berhala mereka. Na'udzubillah. Ya, wadzalika binisbatiha ilal asnani taratan wa ila mirathil aba'i wal ajdadi taratan ukhra. Yang demikian itu dengan menyandarkan nikmat itu kepada berhala terkadang. Seperti akan datang nanti perkataan, ya, Aun bin Abdullah, ya, atau perkataan Ibnu Qutaibah, ya, akan datang nanti, ya, wa ila mirathil aba'i wal ajdad, dan terkadang disandarkan kepada warisan nenek moyang. Taratan ukhra, seperti perkataan Mujahid yang akan datang nanti, yang bila disandarkan kepada selain Allah. Maka ini kufur nikmat dan penyandarannya kepada berhala, yang dengannya mereka menyembah berhala, penyandarannya kepada nenek moyang, yang dengannya mereka mengikuti agama nenek moyang mereka dalam kesyirikan, adalah syirik akbar, mengeluarkan dari Islam. Ya, wa yukhbiru subhanahu wa ta'ala anna kulla man fa'ala hadha fahuwa kafirun billahi jahidun li ni'amih. Maka Allah mengabarkan dalam ayat ini, pada akhir ayat, wa aktsaruhum al-kafirun, kebanyakan mereka orang-orang kafir. Allah mengabarkan bahwa semua yang berbuat seperti ini maka dia kafir dan mengingkari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, sekali lagi ini akan jelas dengan keterangan dari ulama tafsir yang akan datang berikutnya nanti. Baik, faedah dari ayat ini Syekh menyebutkan 3 faedah. Yang pertama, iqrarul kuffari bi tauhidir rububiyah, pengakuan orang-orang kafir kepada tauhid rububiyah. Subhanallah. Namun kita dapatkan sebahagian orang-orang di zaman sekarang ini justru mengatakan bahwa, ya, orang-orang kafir terdahulu tidak mengingkari, mereka mengingkari tauhid rububiyah. Kata mereka, orang kafir terdahulu kafir karena mengingkari tauhid rububiyah, kata mereka. Ya, padahal jelas-jelas, ya, keterangan dalam ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa orang-orang kafir, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah, mereka mengakui Allah sebagai pencipta, ya, mereka mengakui Allah sebagai pemberi rezeki. Bahkan dalam ayat dikatakan ya'rifuna nikmat Allah,
fi qararatin nufusihim. Allah tegas menyatakan dalam ayat ini, mereka mengakui nikmat Allah. Berarti mereka mengakui rububiyah Allah, mereka akui. Yang mereka tidak akui, tidak mau melaksanakan konsekuensi dari tauhid rububiyah adalah apa? Tauhid uluhiyah. Kalau Allah pemberi rezeki, mintalah hanya kepada Allah. Kalau Allah sang pencipta dan pemelihara, maka jangan sekutukan Allah dengan selainnya. Itu yang mereka tidak mau. Ya, jadi jelas dalam ayat ini orang-orang kafir Quraisy mengakui tauhid rububiyah, mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan datang nanti penegasan dalam tafsir. Yang kedua, la yatimmu syukru illa bil qawli wal amali ma'al i'tiqad. Sekali lagi, kesyukuran kepada Allah tidak akan sempurna tanpa ketiga perkara disebutkan tadi. Itu apa? Bil qaul, ucapan, at-tahadduts biha zahira. Kemudian yang kedua, al-amal, al-af'al, i'malu ala Dawud syukra. Dan yang ketiga, tentu saja ma'al i'tiqad, meyakini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, isti'malu ni'amillahi bil ma'asi kufrun biha. Ya, ini bagian dari yang kedua tadi, bahwa salah satu bentuk syukur nikmat adalah menggunakan nikmat itu kepada ketaatan, kepada apa yang diridhoi Allah dan dicintainya. Kalau begitu, berbuat maksiat dengan nikmat, anugerah dan karunia Allah justru digunakan untuk maksiat, untuk kedurhakaan, bentuk dari kufur nikmat. Tidak bersyukur dalam bentuk amalan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ya, baik. Kaitan antara ayat dengan bab, kata Syekh, haitsu dallat al-ayatu ala anna man nasaba ni'mata ila ghairillahi faqad kafara biha. Ayat ini menunjukkan barang siapa yang menyandarkan nikmat kepada selain Allah, maka dia telah kafir. Ya, ingat, tentunya ini ada rinciannya, kapan dia kufur besar, mengeluarkan dari Islam, kapan dia kufur kecil. Ya. Kemudian kaitan antara ayat dengan tauhid. Haitsu kaffaratil ayatu. Dalam ayat ini dikafirkan. Jadi tatkala ayat ini mengkafirkan, sebenarnya bukan ayat yang mengkafirkan ya. Yang mengkafirkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman keterangan dari ayat inilah yang menunjukkan kafirnya. Allah mengkafirkan man nasaba ni'mata ila ghairillah, siapapun yang menyandarkan nikmat kepada selain Allah, dengan akhir ayat wa aktsaruhumul kafirun, dan kebanyakan dari mereka adalah kafir. Ya, bisa dibawa kepada kafir kufur akbar, ya, dan kalimatnya aktsaruhum berarti sebagian lagi kufur asghar, atau dibawa kepada makna aktsaruhum al-kafiruna, ya, ala qismaini, kebanyakan mereka kafir dengan dua bentuk kekafiran, imma kufur akbar atau kufur asghar. Ya, baik. Berikutnya tafsir dari ayat tersebut. Berkata Syekh, qala Mujahid bin Jabal, tabi'i al-jalil, ma ma'nahu, apa yang artinya wa qawlur rajuli hadza mali warathuhu an abai. Ya, demikian dikatakan ya dari tafsir surah An-Nahl. Ya, lafal lengkapnya saya tidak tetap tampilkan karena tidak ada proyektor ya. Lafal lengkapnya, asar ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya juz ke-14 halaman 325 seperti dalam catatan kaki dari kitab Al-Jarid, dan juga dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya juz yang ke-7 nomor atau halaman 2296 dari jalan Ibnu Abi Najih
dari Mujahid. Berkata Mujahid, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha, qal hiyal masakinu wal an'am wa ma yurzaquna minha. Kata Mujahid tentang ayat mereka mengaku nikmat Allah lalu mengingkarinya. Kata beliau, yang dimaksud dengan nikmat itu adalah al-masakin, jamu maskan. Maksudnya apa? Rumah-rumah tinggal mereka, wal an'am, serta hewan ternak yang Allah berikan kepada mereka orang-orang kafir. Wa ma yurzaquna minha, dan apapun yang Allah berikan sebagai rezeki bagi mereka. Wasarabilu min hadidin wathiyab, demikian pula pakaian baju besi dalam peperangan, karena orang Arab suka berperang, ya, serta baju-baju yang mereka kenakan, semuanya nikmat. Rumah nikmat, hewan ternak nikmat, baju besi dalam peperangan juga nikmat, demikian pula pakaian, semuanya nikmat. Kata Syekh, kata Mujahid, ta'rifu hadza kuffar Quraisy. Mengetahui hal ini orang-orang kafir Quraisy. Mereka tahu bahwa ini datangnya dari siapa? Allah. Ya'tarifuna biha. Mereka mengaku nikmat dari Allah. Tsumma yunkiru, kata Mujahid, kemudian mereka orang-orang kafir Quraisy mengingkarinya. Bi an taqula, mereka mengatakan, hadza kana li abaina fawarasuna iyaha. Kata mereka, ini asalnya dari nenek moyang kami, lalu kami warisi dari mereka. Ya, kami warisi dari mereka. Mereka wariskan kepada kami benda-benda tersebut. Apa maksudnya? Ya. Maka mereka awalnya mengakui dari Allah, tetapi kemudian mereka mengatakan ini dari orang tua mereka. Mereka nisbahkan bukan nisbah sababiyah, ya, tapi mereka jadikan itu sebagai bukti dan dasar untuk mereka menaikkan ibadah dengan cara nenek moyang mereka. Itu ibadah kepada para berhala. Ya, maka jelas, ya, ini adalah bentuk kekafiran yang mengeluarkan dari Islam, kufur akbar. Demikian riwayatnya, dan riwayat ini, ya, sebagian pentakhrij dari Kitab Tauhid, ya, seperti disebutkan di sini, yaitu Al-Alawi dalam tahqiqnya terhadap syarah Kitab Tauhid mengatakan isnaduhu dhaif, fi isnadihi dha'fun, dalam syaratnya ada kelemahan. Tetapi Syekh Al-Utsaimin, Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin dalam takhrijnya mengatakan sahihul isnad, syaratnya sahih. Demikian pula Al-Huwaisi dalam takhrij Kitab Tauhid mengatakan sahihun, dan yang benar riwayatnya sahih. Ya, karena Ibnu Abi Najih meskipun dia meriwayatkan dari Mujahid, dan ternyata tafsir Mujahid beliau tidak dengar langsung. Beliau ketemu dengan Mujahid, tetapi riwayat tafsirnya Mujahid beliau tidak riwayatkan langsung dari Mujahid, tapi dengan perantaraan seorang perawi, dan ternyata perawi tersebut perawi yang thiqah, yaitu Al-Qasim bin Abi Bazzah. Demikian disebutkan dalam kitab Jami' At-Tahsil. Kalau begitu riwayatnya sahih. Riwayatnya sahih. Ini perkataan Mujahid bin Jabar Tabi Al-Jalil. Kaitan riwayat ini dengan bab, kata Syekh, haitsu afada al-atharu anna Mujahidan yara anna man nasaba an-ni'mata ila ghairillahi faqad kafara biha. Riwayat dari Mujahid ini yang merupakan tafsir dari ayat tersebut menunjukkan, memberikan faedah bahwa Mujahid bin Jabar berpendapat barang siapa menisbahkan, menyandarkan nikmat kepada selain Allah, maka dia terhitung telah mengingkari nikmat Allah. Dari kufur nikmat, penyandaran nikmat
dari Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kaitan antara athar dengan tauhid, kata Syekh, haitsu yara al-mujahidun kufra man nasaba an-ni'mata ila ghairillahi li'anna dzalika syirkun ma'allahi fi in'amih. Mujahid berpendapat kafirnya orang yang menyandarkan nikmat kepada selain Allah, karena perbuatan itulah kesyirikan ya ma'allahi terhadap Allah fi in'ami, dalam apa yang Allah anugerahkan. Ya, harusnya seorang yang mengakui nikmat dari Allah hanyalah menyandarkan nikmat hanya kepada Allah. Ketika dia menyandarkan kepada selain Allah, maka terhitung bentuk syirik. Ya, seolah-olah atau seakan atau dia menyandarkan nikmat itu dari selain Allah, bahwa dia yang memberikannya. Ya, baik. Berikutnya, asar berikutnya, kata Syekh, wa qala Aun bin Abdullah yaquluna laula fulanun lam yakun kadza. Berkata Aun bin Abdullah, mereka orang-orang berkata, laula fulanun, kalau tidak karena si fulan, lam yakun kadza, maka tidak akan terjadi yang demikian. Apa maksudnya? Penyandaran kepada selain Allah. Harusnya laula Allah, kalau tidak karena izin Allah, maka tidak akan terjadi. Tapi sekarang disampaikan kepada seseorang, laula yakun fulan laula fulan lam yakun kadza. Kalau bukan karena si fulan, tidak akan demikian. Maksudnya, nah ini syirik. Nah, apakah dia syirik besar atau syirik kecil? Dia adalah syirik kecil. Ya, menyandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini Allah lah penyebab, atau syirik dalam lafal, ya. Seperti disebutkan tentang perkataan Abdullah bin Abbas, laula kalb la suriqa baitu fulan. Kalau bukan karena anjing menggonggong, maka pasti rumah si fulan akan kecurian. Ya, maka jika penyebutannya penisbahan saja, maka dia syirik kecil, tidak mengeluarkan dari Islam. Syirik dalam lafal, penyandaran nikmat kepada anjing, sebenarnya dia mengakui Allah, tapi nikmat sebabnya karena bohongan anjing sehingga orang terbangun, maka ini syirik dalam lafal, tidak dalam bentuk kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Ya. Nah, tentang riwayat ini, Aun bin Abdullah, yang dimaksud dengan Aun bin Abdullah, ya, bahwa dia adalah Aun bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Namanya adalah Aun bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Ya, wafat tahun 110 Hijriah. Ya, saudara beliau yaitu Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, salah satu dari fuqaha Madinah yang 7. Ya, baik. Nah, Aun bin Abdullah ini diriwayatkan asar ini oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya juz ke-14 dalam hasyiah kitab Al-Jadid juz ke-14 halaman 326, dan juga dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya juz yang ke-7 halaman 2297, ya, setelah riwayat yang sebelumnya tadi Mujahid, ya. Dan diriwayatkan dari jalan Laits Ibnu Abi Sulaim dari Aun bin Abdullah. Nah, Laits Ibnu Abi Sulaim ini perawi yang lemah, ya. Adapun lafalnya, berkata Aun bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, yaqulun, berkata mereka, berkata Aun bin Abdullah, inkaruhum iyyaha ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Kata beliau, inkaruhum iyyaha, pengingkaran mereka
terhadap nikmat Allah, ayyaqular rajulu, yaitu seorang di antara mereka berkata, laula fulanun maka kadza wa kadza, kalau bukan karena si fulan tidak akan terjadi begini dan begitu. Walaula ma asabtu kadza wa kadza, dan kalau bukan karena dia saya tidak akan dapat seperti ini, seperti itu. Jadi penyandaran kepada makhluk apa yang sesungguhnya anugerah dan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Ya, dan sanad athar ini lemah seperti kata Al-Usaimi, Al-Alawi, dan Al-Quraisy. Para pentahqiq dari kitab syarah kitab Tauhid menyebutkan sanadnya lemah, ya. Tapi tentu saja menguatkannya keterangan sebelumnya dan yang akan datang nanti dari perkataan Ibnu Qutaibah. Baik, demikian pula zahir ayat menunjukkan hal tersebut. Baik, saya kira jelas, selesai. Aun bin Abdullah, namanya tadi siapa? Aun bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, tabi'i, ya. Kemudian meriwayatkan darinya Laits bin Abi Sulaim, dan Laits bin Abi Sulaim perawi yang lemah. Berkata Syekh Syarhul Ijmali, penjelasan global dari riwayat Aun bin Abdullah, athar Aun bin Abdullah. Kata Syekh, yara Aun bin Abdullah fi hadzal athari anna ta'liqa wujudin ni'ami ala qudrati makhluqin minal makhluqina kufrun. Aun bin Abdullah melihat dalam asar ini bahwa menggantungkan datangnya nikmat kepada kemampuan makhluk adalah kekafiran. Jadi laula fulan, kalau bukan karena si fulan tidak akan terjadi begini begitu. Kalau bukan karena fulan tidak akan saya dapatkan begini dan begitu. Dikaitkan, digandengkan atau dikaitkan, ya, digantungkan adanya nikmat kepada si fulan, padahal sebenarnya nikmat itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini kekafiran. Lianna dzalik, mengapa demikian? Lianna dzalika yatadammanu idhafatan ni'mati ila ma la yamliku li nafsihi dharran wala naf'a. Karena dengan demikian, karena dalam perkara itu terkandung penyandaran nikmat kepada zat yang tidak mampu mendatangkan, menolak mudarat atau mendatangkan manfaat. Ya, makhluk semua tunduk kepada ketentuan Allah, wa ma tasha'una illa ayyasha Allah, ya. Maka makhluk tidak punya kudrah kecuali apa yang Allah berikan kepadanya dari kudrah, ya. La haula wala quwwata illa billah wala yanfa'u wal jaddi minkal jaddu. Tidak akan bermanfaat kekuatan, kemampuan seseorang jika tidak diizinkan Allah. Paman? Ya, demikian. Wa ingkaran, jadi di sana ada penyandaran nikmat kepada sesuatu yang lemah. Wa ingkaran, dan bentuk pengingkaran li fadlil mun'imil haqiqi, akan keutamaan pemberi anugerah yang sejati, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ya, baik. Kaitan antara athar ini dengan bab haitsu dallal atharu ala anna Aun ibn Abdullah yara anna ta'liqa wujudin ni'ami bi qudratil makhluqina kufrun biha. Ya, yang mana dalam riwayat ini Aun bin Abdullah berpendapat menggantungkan, mengaitkan adanya nikmat dengan kemampuan makhluk adalah kekufuran, bentuk dari bentuk kekufuran terhadap nikmat Allah, ya. Berikutnya yang terakhir dari riwayat tafsir dari surah An-Nahl, berkata Syekh, wa qala Ibnu Qutaibah yaquluna hadza bi syafa'ati alihatina. Wah, parah lagi nih, ya. Katanya nikmat itu datang dengan syafaat karena rekomendasi dari berhala-berhala kami. Ya, baik.
Qutaibah Ibnu Qutaibah namanya Abdullah bin Muslim Ad-Dainawari. Abdullah bin Muslim Ad-Dainawari. Beliau penulis kitab Gharibul Hadis, ahli dalam makna dari ayat dan hadis, ya, kalimat-kalimat dalam hadis, ya. Beliau punya kitab Gharibul Hadis, dan perkataannya ini disebutkan dalam kitab beliau Tafsir Gharibil Quran. Tafsir Gharibul Quran halaman 248. Ya, jadi beliau mengarang kitab Gharibul Hadis, kalimat-kalimat yang sulit ya dipahami dalam hadis-hadis Nabi, dan juga menulis kitab Tafsir Gharibil Quran, kalimat-kalimat yang sulit dipahami dalam Al-Quran. Disebutkan tafsirnya bagaimana. Ya, Ibnu Qutaibah, ya, Abdullah bin Muslim Ad-Dainawari, wafat tahun 276 Hijriah. Adapun lafalnya, ya, dinukilkan oleh Imam Ibnu Jarir dalam tafsirnya, tafsir ayat ini. Berkata beliau, Ibnu Jarir, qala akharuna, setelah menukilkan tafsir Mujahid, tafsir Aun bin Abdillah, kata beliau, wa qala akharuna, berkata para ulama tafsir yang lainnya, yang dimaksud Ibnu Qutaibah, makna dari ayat tersebut, annal kuffara idza qila lahum man yarzuqukum, makna ayat ini bahwa orang-orang kafir jika ditanyakan kepada mereka, man yarzuqukum, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian, aqarru bi anna Allah huwa alladhi razaqahum, mereka mengakui bahwa Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Thumma yunkiruna dzalika biqaulihim, lalu ujung-ujungnya mereka mengingkari hal itu dengan ucapan mereka, ruzikna dzalika bi syafaati alihatina, kata mereka, ruzikna dzalik, diberikan rezeki kepada kami, datang nikmat ini karena syafaat, rekomendasi dari berhala-berhala kami. Padahal sebelumnya mereka akui bahwa rezeki dari Allah. Inilah makna dari ayat Allah, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha, mereka mengakui nikmat Allah lalu kemudian mengingkarinya. Ya. Baik. Kata Syekh Syarhul Ijmali, yukhbiruna Ibnu Qutaibah rahimahullah ta'ala annal musyrikina yansibuna ma bihim min ni'ami ila syafaati asnamihim. Ibnu Qutaibah mengabarkan kepada kita bahwa orang-orang musyrik Quraisy menyandarkan, menisbahkan apa yang ada pada mereka dari nikmat kepada syafaat berhala-berhala mereka. Wa bidzalika yajma'una baina syirki billahi haitsu adadu min dunihi al-alihata wa bainal kufri bin ni'am. Dengan itu mereka mengumpulkan dua perkara, kufur nikmat dan perbuatan syirik. Ya, kata Syekh, wa bidzalika yajma'una, dengan itu, dengan menyandarkan nikmat kepada berhala, bahwa ini adalah syafaat, rekomendasi dari berhala mereka mengumpulkan antara syirik kepada Allah ketika mereka menyembah selain Allah, itu berhala-berhala, dengan kufur nikmat tatkala mereka menyandarkan nikmat itu kepada selain pemberi nikmat yang sesungguhnya, itu Allah Azza wa Jalla. Ya. Munasaratul athar lil bab, kaitan antara riwayat ini dengan bab, kata Syekh, haitsu dallal atharu ala anna Ibnu Qutaibah yara anna idhafatan ni'mati ila syafa'atil asnami kufrun. Athar dari Ibnu Qutaibah menunjukkan, asal ini menunjukkan bahwa Ibnu Qutaibah berpendapat penyandaran nikmat kepada syafaat dari berhala merupakan kekafiran, kufur apa? Kufur akbar.
karena menggabungkan antara syirik dengan kufur nikmat. Ya, Allahu a'lam bishawab. Baik. Adapun kufur akbar dalam kufur nikmat adalah ketika seorang menyandarkan nikmat kepada selain Allah, nikmat hakiki. Ya, penyandaran hakiki bahwa ini datangnya dari selain Allah, maka dia kafir, keluar dari Islam. Adapun dia menyandarkan kepada Allah bahwa itu datangnya dari Allah, namun sebab ya anjing, sebab fulan dan sebagainya, maka ini disebut dengan kufur asghar, ya, kufur yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Rincian ini disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin dalam kitabnya Qaulul Mufid Syarah Kitabut Tauhid. Dalam Qaul Mufid Syarah Kitabut Tauhid, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan dan kemudian disimpulkan dalam kitab At-Taqsim wa At-Taq'id lil Qaulil Mufid. Bisa dilihat yang menyebutkan Kitabut Tauhid dalam bentuk skema, ya, ya, yang mengumpulkan Kitabut Tauhid dalam bentuk skema, ya, yaitu dalam kitab At-Taqsim wa At-Taq'id lil Qaulil Mufid karya Syekh Haytham bin Muhammad As-Sarhan. Syekh Haytham bin Muhammad As-Sarhan orangnya pernah datang ke Indonesia, bahkan ke Sidrap, tapi mungkin kita tidak tahu waktu beliau datang. Ya, datang di Sidrap, dia sempat mengisi daurah, ya. Beliau menyusun kitab Qaul Mufid karya Syekh Utsaimin dalam bentuk skema. Nah, bisa kita lihat dalam kitab At-Taqsim wa At-Taq'id, kitabnya juga sudah dicetak dan saya punya nuskahnya di rumah, ya, pada halaman 171. Ya, pada halaman 171, ya, dan juga pada, ya, beliau mengatakan aqsamun nasi fi idhafatin ni'mah, golongan manusia dalam penyandaran nikmat, ya, maka terbagi tiga. Golongan manusia, asnafun nas, dalam penyandaran nikmat. Kelompok pertama, penyandaran yang sahih, bihaitsu yudhifuhu ila sababin sahihin thabitin syar'an aw hissan. Penyandaran kepada selain Allah, tetapi penyandaran kepada sebab yang sahih, sebab yang benar sebagai sebab, thabitun syar'a, sah menurut syariat, atau hissan, kaunan, atau secara kauni. Ya, misalnya hujan turun, ya, dari awan, kan? Itu sebab, ya. Seorang sembuh setelah diberikan obat. Penyembuh siapa? Allah tentu saja. Yang menurunkan penyakit siapa? Allah. Yang menyembuhkan juga Allah. Tapi sembuh dengan sebab obat. Penyandaran kaunian namanya, atau hissan, ya. Penyandaran seperti ini jaizun, boleh, bisyartaini, tapi dengan dua syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, an la ya'taqida anna as-sababa mu'aththirun bi nafsihi. Pertama, tidak boleh dia meyakini bahwa sebab ini memang mampu memberikan pengaruh secara bersendiri, bahwa obatnya menyembuhkan tanpa izin Allah pun bisa. Jadi tidak boleh, ya. Jadi dia mengatakan ini sembuh karena minum obat dalam bentuk penyandaran sebab, dengan meyakini obat ini tidak mampu menyembuhkan dengan sendirinya. Paham, ya? Yang kedua, alla yatanasa syukral mun'im. Kedua, dia tidak boleh melupakan untuk bersyukur kepada pemberi anugerah yang hakiki, yaitu Allah. Ya, minum obat baca alhamdulillah, memuji Allah. Mengatakan kepada dokter yang berikan resep obat, jazakallah khair Pak Dokter, juga mensyukuri manusia.
Tapi jangan lupa dia harus mensyukuri pemberi anugerah yang hakiki, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dua syaratnya. Ya, tidak menyandarkan bahwa obat atau sebab punya pengaruh bersendiri tanpa izin Allah, tidak. Ya, tapi dia berpengaruh, memberikan efek dengan izin Allah. Kedua, senantiasa bersyukur kepada pemberi nikmat yang hakiki. Sudah maksudnya? Kalau gitu kita dengarkan dulu kumandang adzan Isya, lalu kita lanjutkan dua jenis yang lain dari jenis manusia yang menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Wallahu a'lam bishawab. Allah. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب إلا الله والصلاة القائمة آت محمد وسلم فضيلة Baik, kita tambahkan yang kedua. Dari tadi Syekh Mu'tasim rahimahullah menyebutkan bahwa keadaan manusia terhadap nikmat Allah dan penyandarannya ada tiga. Keadaan yang pertama, keadaan yang benar, yang sahih, yaitu seorang menyandarkan nikmat kepada selain Allah tetapi dalam bentuk sebab, ya, bahwa dia dan perkara tersebut memang adalah sebab imma menurut syariat atau menurut kauni, ya, yang dia merupakan sebab yang sahih sabit syar'an wa hissan, ya, boleh dengan dua syarat. Kadang yang kedua, penyandaran nikmat kepada selain Allah yang dia syirkun asghar, termasuk syirik kecil. Bagaimana bentuknya? An yurifahu ila sababin zahir lakin lam yathbut qawluhu sababan la syar'an wala hissa. Penyandaran kepada selain Allah tapi sebagai sebab, tetapi dia hanya sebab yang zahir, tidak ada keterangan yang tegas, dalil yang menunjukkan bahwa dia memang sebab sebagai menurut syariat, atau tidak ada pula keterangan tajribat atau ilmu pengetahuan yang menetapkan bahwa dia sebab secara hissan kaunian. Jelas ya? Misalnya penyandaran kepada jimat atau ya tamimah, penyandaran kepada bahwa ini atau kulau basi, ya atau apa yang diikat di pinggang pada anak kecil supaya kalau dia lari-lari mandi hujan tidak tersambar petir, ya. Mana keterangan dalam syariat
yang menunjukkan bahwa dia sebab yang menolak bala. Mana? Ya. Kemudian seperti di Pakistan sangat banyak kita dapatkan. Sekarang juga mulai di Indonesia tren ikut-ikutan di mobil atau motor, apalagi yang baru, ditempel cap tangan. Nah, ini diyakini untuk menolak bala supaya mobilnya tidak tabrakan, tidak terkena air, ya, tidak rusak dan lain sebagainya. Cap tangan ini, ya. Nah, ini syirik asghar. Dari mana keterangan yang menunjukkan bahwa ini sebab untuk menolak bala? Mana keterangannya? Tidak ada. Secara syar'i tidak ada, secara kauni hissan juga tidak ada. Maka penyandarannya adalah bentuk syirik asghar. Ya. Berikutnya yang terakhir, penyandaran kepada selain Allah yang ialah syirik besar. Syirkun akbar. Kapan? Ayyakuna sababan khafiyya la ta'thira lahu itlaqa. Jika dia adalah sebab yang tersembunyi, tidak ada pengaruh dan efeknya sama sekali secara mutlak. Nah, penyandaran syirik akbar, ya, termasuk penyandaran nikmat itu kepada selain Allah, bahwa dialah yang dapat memberikan manfaat dan menolak mudarat. Maka ini juga syirik akbar, karena an-nafi wad-dar, yang memberikan manfaat dan menolak mudarat hanyalah Allah azza wa jalla. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada yang upaya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Tidak bermanfaat dzal jaddi, dzal quwwah, minka al jadd, dari kekuatannya dibanding kekuatanmu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kekuatan hanya dari Allah. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Ya. Baik, ini keterangan merupakan ringkasan dari pembahasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Qaul Mufid fi syarhi kitab tauhid. Ini keterangan tambahan yang dengannya kita menutup pembahasan. Adapun keterangan hadis dan nukilan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kelanjutan bab akan kita bahas pada kesempatan akan datang. Semoga Allah mudahkan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira demikian. Ada pertanyaan sebelum kita menutup pembahasan? Alhamdulillah tidak ada, ya. Baik, kalau begitu semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, yang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, orang yang mendengarkan perkataan dan mengikuti yang terbaik darinya, dan menjadi orang-orang yang senantiasa memurnikan tauhidnya, ibadahnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam tauhid rububiyahnya, tauhid uluhiyahnya, dan tauhid asma dan sifat Allah. Orang-orang yang mengakui nikmat Allah dan senantiasa mensyukurinya dengan ucapan alhamdulillahi ala kulli hal, dan menggunakan nikmat tersebut kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Allahumma amin. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.